Kesan angker tempat ini membawa Ki Sambung Roso bersama tim Silet datang langsung menguak misteri bangunan bekas pabrik konveksi tersebut. Dan di saat mencoba memasuki bagian dalam bangunan, Ki Sambung Roso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah seng di bagian samping pabrik, Ki Sambung Roso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Ki Sambung Roso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif. Justru di satu ruangan di bagian pojok, Ki Sambung Roso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya udah tertutup. Ini pintu samping dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat ini pemirsa. Energinya sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba pemirsa, kita coba ke atas. Kita coba lihat kondisi di atas karena saya terasa tertarik di sini. Ini ada energi di mana kita stop dari sini. Ya, saya nggak tahu kenapa. Baunya amis saya merasakan di sini. Jadi ini ada sosok berdiri sehingga memang kita tidak diizinkan untuk naik pemirsa. Rumah tersebut kini justru dibiarkan kosong. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, serta misteri apa yang menyelimuti rumah bingung Cirende, tim Silet sengaja mengajak para psikolog Ki Sambung Roso mendatangi dan melihat langsung kondisi rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi pemirsa Silet Misteri. Hari ini saya ada di lokasi tepatnya di rumah bingung. Pemirsa Silet, konon ceritanya di rumah ini ya, dulu pemilik dari rumah ini mengalami kebingungan saat membangun. Jadi seringkali setiap bulan dia memikirkan bagaimana bangunan ini kemudian dipindah lagi, bahkan pagar dikasih pagar dilepas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur Sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya robbal alamin. Sedulur Sambung Roso, kali ini saya ingin berbagi paham serta sedikit memberikan edukasi spiritual agar sedulur Sambung Roso yang lagi mengalami masa dilema, permasalahan hidup, adanya cobaan hidup, ujian hidup, bahkan sekarang yang lagi menimpa Indonesia tercinta, bukan Indonesia saja tapi dunia, tentang virus corona yang mungkin berdampak pada perjalanan hidup semua sedulur Sambung Roso, termasuk saya. Sedulur Sambung Roso, hari ini saya ingin sedikit memberikan
asupan vitamin motivasi spiritual untuk semua sedulur sambung rasa. Namun sebelumnya, sedulur sambung rasa agar mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan kali ini, alangkah baiknya sedulur sambung rasa semua open minded, buka pikiran agar tercerahkan, agar mendapatkan manfaat apa yang akan saya sampaikan. Sebenarnya sudah lama saya ingin berbagi pemahaman ini, ya. Jadi tidak hanya tentang gentayangan saya, tidak hanya tentang ilmu-ilmu supranatural, namun yang paling penting adalah pemahaman tentang bagaimana kita mempola hidup kita agar hidup kita jauh lebih berlimpah, jauh lebih bahagia tanpa batas, seperti slogan saya, ya, password saya, bahagia tanpa batas. Kenapa saya memiliki password seperti itu? Karena bagi saya ucapan adalah doa, sedulurku. Maka berucap dan berdoalah yang positif. Nah, sedulur sambung rasa, dan dengan pola-pola selalu yang saya berikan, termasuk berpikir, berucap, dan berperilaku positif, itu akan mencerminkan, memantulkan vibrasi yang positif dalam hidup kita. Sebenarnya rumus hidup itu cuma satu, sangat sederhana. Di dalam ayat Tuhan berfirman, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsi wa man asya fa'alayya summa ila rabbikum turja'un, katanya Allah. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang engkau lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan perbuatan kejahatan yang engkau lakukan niscaya akan menimpa dirimu. Artinya apa di sini, sedulurku? Artinya bahwa apapun yang kita lakukan itu ada yang namanya hukum sebab akibat. Di alam semesta ini adanya hukum sebab akibat itu sangat jelas, ya. Ada yang mengatakan itu karma, ya, ada karma baik, karma buruk. Ya, apapun itu sudah tertulis di dalam Al-Qur'an, kitab keyakinan saya. Jadi hukum modern yang tercipta, ya, yang diciptakan, yang ditemukan, yang dirumuskan oleh pakar-pakar sukses dunia, ya, pengembangan ilmu-ilmu sains, pengembangan ilmu-ilmu psikologi, ya, pemberdayaan pikiran, menemukan yang disebut dengan hukum the law of attraction. The law of attraction itu jelas di Al-Quran juga ada. Maka sedulur sambung rasa yang muslim, jika tidak memahami ayat ini atau baru tahu ayat ini, ya mudah-mudahan balighu anni walau ayat, saya sudah sampaikan kabar walau satu ayat bisa merubah hidup sedulur sambung rasa. Maka saya sering mengatakan, jadilah pendoa, ya, jadilah sang pendoa seperti yang saya lakukan. Saya itu sering sekali dan senang sekali mendoakan siapapun, bahkan orang yang tidak saya kenal pun saya doakan. Semisal sedulur sambung rasa, subscriber saya, ya, hater saya, netizen yang maha benar, saya selalu doakan mendapatkan hidayah, kebaikan, ya, rezekinya mengalir deras. Ingat sedulurku, ucapan itu doa loh, ya. Maka dari situ seharusnya sedulur bisa melihat, dan saya juga selalu berusaha terus untuk mengingatkan. Namun di sini saya ingin menekankan lagi, ya, buat sedulur sambung rasa, berusaha untuk menghibur kalian semua yang di rumah saja, ya. Untuk apa? Untuk
bisa merubah hidup pastinya. Banyak setiap hari itu, tidak sedikit ya, banyak sekali, minimal 50 sampai 50 lebih orang itu WhatsApp di nomor saya ya, mengeluhkan banyaknya hutang, mengeluhkan hidup yang tidak bisa berubah ya. Nah, di sini saya tekankan. Nah, ini yang perlu saya tekankan sedulur sambung rasa, yang perlu sekali dipahamin sedulur sambung rasa. Apa itu Ki? Nah, dengar Ki Sambung Rasa mengatakan hal ini ya. Semoga bisa membuka mindsetmu ya, bisa membuka pikiranmu, bisa menjadi program terbaru dalam pikiranmu. Karena yang perlu kita berdayakan adalah conscious mind kita sampai menuju subconscious mind kita ya. Jadi sedulur sambung rasa sering mengeluhkan ya, sering berkeluh kesah kepada saya. Wajar, karena saya mungkin dianggap orang yang bisa membantu ya, karena saya mungkin dianggap sebagai pertolongan dari Allah melalui saya ya. Boleh sering mengeluh bahwa utang saya banyak ya, saya nggak bisa bayar, rezeki saya ini seret sekali. Nah, saya punya cita-cita nggak bisa terkabul, nggak bisa terpenuhi. Saya sudah jauh-jauh kerja sampai di luar negeri puluhan tahun, nggak punya rumah, nggak punya harta. Nah, di sini saya tekankan, saya garis bawahi sedulurku. Saya meskipun bukan ustadz, bukan ulama, tapi tetap saya ingin membagikan sesuatu hal yang baik ya. Jangan dianggap ustadz, ulama dan sebagainya. Saya ingin sedulur sambung rasa anggap saya saudaramu. Sedulur itu saudara ya, sedulur itu saudara, bahasa Jawa itu sedulur. Jadi saya ingin menekankan, menggarisbawahi dalam hal ini agar sedulur sambung rasa bisa berubah hidupnya. Apa itu? Di sini ya, semakin sedulur sambung rasa itu mengeluh, berkeluh, mengeluhkan apa yang dihadapi selama ini, itu sebenarnya semakin membuat sedulur sambung rasa semua, kalian semua semakin lumpuh dalam menghadapi kehidupan sedulurku ya. Jadi saran saya, mulai sekarang stop untuk mengeluh. Mulai sekarang stop, hentikan, tinggalkan pikiran, keinginan atau sesuatu yang membawa Anda untuk menjadi orang yang gampang mengeluh. Tinggalkan. Karena apa? Sebenarnya mengeluh membuatmu lumpuh, dan itu banyak. Nah, kalau di sini, kalau hari ini sedulur sambung rasa sudah melihat dan siap untuk merubah hidup dengan cara yang akan saya ajarkan ya, maka putuskan mulai sekarang rantai untuk pergi kembali mengeluh. Tutup. Jangan mulai mengeluh. Jauh lebih baik ciptakan ribuan cara untuk selalu bersyukur. Karena apa? Sesuai janji Allah. Bersyukurlah, maka niscaya aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Itu Tuhan. Itu janji Tuhan. Nah, sedulur sambung rasa sekarang banyak hitung sekarang. Banyak dihitung, banyak mengeluhnya atau bersyukurnya. Nah, coba sadari mulai sekarang. Jadi nggak perlu sedulur sambung rasa itu pergi ke dukun, pergi melakukan proses pesugihan. Ya, ritual dana gaib itu malah hoax, tipuan semua. Dana hibah, alah, buru-buru dana hibah. Orang yang menawarkan itu loh masih miskin. Makanya saya sering, mohon maaf ya, jangan tersinggung sedulur spiritual ya. Spiritualis itu harus kaya. Saya bilang, spiritualis itu harus kaya. Ya, karena apa? Orang yang benar-benar fokus pada dalam meningkatkan jiwa spiritual, itu Allah akan membuka, Tuhan akan membuka jalan kehidupannya lebar-lebar. Sesuatu hal yang rahasia, hal-hal yang tidak dipahamin oleh orang-orang yang belum meningkatkan jiwa spiritual itu akan dibuka. Contohnya apa? Jalan rezeki yang tak disangka. Makanya saya bilang,
Uang gaib, dana gaib itu nggak ada. Yang ada adalah rezeki gaib. Nah, rezeki gaib itu ada di mana-mana. Kalau kita sudah meningkatkan jiwa spiritual, Allah akan membukakan, Tuhan akan membukakan gerbang kekayaan sejatimu. Makanya spiritualis itu harus kaya. Kalau ada spiritual, apalagi guru, mohon maaf nih, apalagi guru spiritual yang nggak kaya, artinya sederhana lah, mencukupi semuanya, hidupnya nyaman dan sebagainya. Hidupnya tidak seperti itu, dipertanyakan keilmuannya. Karena bagi saya, minimal mereka bisa menikmati hidup. Bukan bingung utang, anaknya sampai terlantar, istrinya terlantar, keluarganya terlantar. Ini tanda tanya. Ya, bukan terus kita ini orang dikasih kekayaan, itu juga termasuk ujian. Iya, betul. Tapi bukan yang menyesatkan. Justru orang yang kaya itu semakin kesempatan besar untuk berderma, sedekah. Itu sedulurku. Maka kalau minta tolong dengan orang-orang yang jelas. Masalah finansial, dilihat orang yang dimintain tolong, finansialnya terbuka belum, dia benar-benar tercukupi belum, minimal tercukupi. Nggak usah terlalu kaya, nggak usah terlalu, ya kalau melihat saya ini terlalu ekstrim mungkin ya, foya-foya. Bukan, saya bukan foya-foya. Memang saya hidup saya untuk senang-senang. Karena saya punya mantra yang sering saya bagikan. Lakukan mantra yang sering saya bagikan. Apa itu? Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Alhamdulillah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Astaghfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Ulang-ulang. Ingat, ucapan itu adalah doa. Maka berucap yang baik-baik, yang sesuai yang kamu inginkan. Maka sampai detik ini, hidup saya senang-senang terus. Ibadah senang, puasa senang. Bukan karena terpaksa, bukan karena ya Allah berat, enggak. Allah memberikan saya jiwa-jiwa yang senang. Senang terhadap apapun. Dapat musibah senang, ya. Sakit senang. Karena senang-senang terus, dulurku. Maka sedikit aja Allah itu sebenarnya, Tuhan itu memberikan susahmu, tapi banyak nikmat yang diberikan. Makanya mulai sekarang jangan mengeluh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahamin. Oke, lanjut. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi, sedulur sambung rasa harus sadar bahwa rezeki, yang namanya rezeki itu luas. Kalian semua sudah bersyukur belum atas luasnya limpahan rezeki yang sudah diberikan Tuhanmu kepadamu? Nah, ini pertanyaan sangat vital, ini sangat penting. Udah belum? Uang itu rezeki yang terkecil dari rezeki lain-lain yang diberikan Allah kepadamu, Tuhan kepadamu. Uang itu rezeki terkecil. Ingat itu. Rezeki yang terkecil, hanya sebagian rezeki kecil itu yang diberikan Tuhan kepadamu. Begitu nggak punya uang, bingung, seolah-olah nikmat Tuhan itu nggak ada. Rezeki Allah itu nggak ada dalam hidupmu. Masya Allah. Fabi ayyi lirabbika tukadziban. Maka nikmat Tuhan lagi yang akan engkau dustakan. Nah, kena pasal ini. Jika kalian mendustakan nikmat Allah, nikmat Tuhan, maka bencana yang akan datang. Allah mengingatkan dengan yang seringkali mereka beralibi cobaan. Banyak cobaan saya nggak bisa. Bukan, itu pengingat Tuhan atas nikmat yang kau dustakan. Kata tadi saya sampaikan, perbanyak bersyukur agar apa? Tuhan menambah nikmat-nikmat yang diberikannya kepadamu. Nah, bisa dipahamin ya, mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, jadi rezeki itu bukan di situ. Banyak rezeki, termasuk yang utama bagi saya itu adalah kesehatanmu. Makanya saya sering tanya, kesehatan itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya, banyak utang,
punya solusi, saya sering sarankan, katakan bahwa saya berikan pilihan. Yang pilihan mungkin pilihan yang berat dan konyol. Bagi saya enggak. Jadi curhat di mana negara lagi terkena wabah corona, masalah utang masih jalan. Saya berikan tawaran, kamu lebih memilih punya utang tapi nggak kena corona, atau hutangmu lunas tapi kena corona, kena penyakit. Coba, iya di mana-mana pilih yang sehat. Maka ini maksud Allah, jangan dustakan nikmat ini. Semakin kita berpikir masalah kita, itu semakin mengecilkan, semakin mengucilkan ayat tadi. Semakin kalian mendustakan nikmat Tuhan. Itu dulu sambung rasa, ya. Jadi hati-hati. Maka saran saya mulai sekarang, hilangkan keluhan. Ciptakan ribuan cara untuk bersyukur. Agar apa? Nikmat akan ditambah sama Allah. Gitu ya. Itu resep dari saya, ya. Jadi jangan malah mencari solusinya ke dukun, uang gaib, dana gaib. Wah, malah parah. Tuh banyak tuh yang sudah ketipu sampai puluhan juta. Subhanallah, puluhan juta. Coba bayangin. Kalau saya jujur, ya, kalau dikatakan saya ini dapat uang dari YouTube sehingga saya bisa beli rumah, ya, bisa beli mobil, ya, bisa mengumrohkan orang tua saya. Nah, dapat dari mana? YouTube. Ya, nanti dulu. Kalau sedulur sambung rasa bilang saya dapat uang, wah senang dapat YouTube. Iya, saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih. Meskipun yang menciptakan YouTube itu kaum Yahudi mungkin, ya, bukan orang Islam, ya. Jadi kalau dibilang dia nggak pantas masuk surga, lah, buktinya ulama-ulama sekarang pakai YouTube. Dakwah juga banyak pakai YouTube dan tersampaikan. Ya nggak adil bagi saya dong. Ya kan? Maka saya doakan pembuat YouTube, penggagas YouTube dimuliakan Tuhan dan mati masuk surga. Amin. Ya, karena sangat membantu. Jadi kalau ada yang nyinyir, dapat AdSense dari YouTube dan sebagainya, disambung rasa, ya iya. Terus kenapa? Ya, saya mengeruk hasil kekayaan dari situ. Terus kenapa? Yang penting halal bagi saya. Saya nggak pernah nipu. Justru saya memberikan, menyuguhkan hiburan buat sedulur sambung rasa. Tuh banyak yang berhasil buka mata batin. Banyak yang bisa merubah hidupnya setelah mengikuti motivasi spiritual saya, saran-saran yang saya berikan tadi. Kenapa ada yang nggak bisa berhasil? Karena nyinyir. Otaknya dangkal, pikirannya dangkal, mental miskin. Sudah dijelaskan Ki Sambung Roso ini berusaha mengajak sedulur sambung Roso untuk apa? Bermental kaya. Mental kaya itu apa? Nggak nyinyir, mikirnya nggak negatif terus, positif terus mikirnya, berusaha positif terus, berdoa, mendoakan, menghargai satu sama lain. Nah, yang mental miskin, kebalikan itu semua. Bukan terus hidupmu miskin, bukan. Kalau berpikir seperti itu namanya dangkal. Kedangkalan itu karena doktrinmu selama ini yang kurang tepat. Pemahaman-pemahaman yang kurang tepat masuk di dalam pikiranmu, menjadi inputan dalam hidupmu. Maka dari itu akhirnya nyinyir. Ya, akhirnya berpikir negatif dan komentar yang gak karu-karuan. Jujur, ya, saya jujur. Kalau dari YouTube saya dapat, ya alhamdulillah bisa untuk makan, senang-senang anak istri, ya, menghidupi keluarga, ya alhamdulillah bisa. Dan untuk perjalanan saya terus, di mana saya ada, di mana itu membutuhkan transport dan sebagainya. Meskipun ada yang bantu, tetap aja sebenarnya membutuhkan uang proses itu. Nanti belum kalau ada kendala dan sebagainya. Ya alhamdulillah selama ini didoakan semua sedulur sambung rasa, subscriber Ki Sambung Rasa selamat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur sudah disupport, terutama doa. Kemudian sedulur sambung rasa yang no skip iklan, yang itu dimana saya anggap sedekahmu padaku, dan untuk orang-orang nanti yang membutuhkan. Ya, saya dapat ketika ada orang yang minta, ada yang butuh bantuan, ya saya kasih. Dari mana? Sedekahmu, sedulurku.
Ya. Jadi saya bukan pamer di sini, enggak. Ya. Jadi dari YouTube itu ya jelas nggak nutut. Kalau saya buat untuk umroh yang pertama, umrohkan ibu saya tahun kemarin, sama saya berangkat orang dua. Umroh. Kemudian mobil. Setelah itu saya beli mobil 2, Toyota Yaris second yang lama dengan Suzuki Swift, tetap second yang lama. Ya. Kemudian yang ketiga, rumah nggak mahal-mahal. Rumah saya cuma hanya 300 jutaan. Ya, yang penting punya rumah. Sederhana tapi tetap bisa seneng. Ya. Tetap harus disyukuri. Begitu Sedulur Sambung Roso. Jadi kalau dibilang Ki Sambung Roso dapat uang dari YouTube, bisa beli rumah, umroh, dan beli mobil, jalan-jalan kemana-mana dari uang YouTube, ya itu sebagian kecil dari YouTube. Artinya apa? Dikenalkan banyak Sedulur Sambung Roso, ya, yang akhirnya membutuhkan jasa doa saya. Akhirnya saya doakan dan mereka hajatnya terkabul karena Allah memberikan sedekahnya. Ya dari sedekah-sedekah kalian semua sebenarnya saya sedikit-sedikit menabung. Ya dari klien-klien. Nah, setelah beliau berhasil hajatnya, ya saya nggak minta mereka sedekah, saya punya hajat, mereka membantu, alhamdulillah. Tetap sumbernya dari YouTube. Tanpa YouTube kalian semua tidak akan mengenal Ki Sambung Roso. Ya, kalau di televisi saya tidak sering ya tayang. Ya ada yang kenal, tapi tidak sesering di YouTube. Nggak eksis seperti di YouTube. Ya. Jadi Sedulur Sambung Roso kalau mau jadi YouTuber itu bagus. Ya. Cuman saya ingatkan jangan menyikut, jangan saling sikut, terus jangan iri-irian. Buat apa iri-irian? Bikin konten yang bagus. Ya, saya dulu YouTube nggak paham, tim saya yang megang. Akhirnya mau nggak mau saya belajar. Ya, belajar private khusus tentang ilmu era digital, termasuk YouTube. Baru saya paham bagaimana YouTube itu. Itu banyak Sedulur Sambung Roso, spiritualis yang udah lama, udah hingga berapa tahun nggak eksis. Akhirnya tepar, sudah hilang YouTube-nya. Memang nggak gampang. Karena apa? Kalau hanya kita terus membuat konten yang itu aja, nggak kreatif, ya nggak bisa. Kedua, tanpa doa, itu juga nggak bisa. Jadi harus dibarengi, ikhtiar itu harus dengan doa. Bagi saya, doa dulu yang di depan, baru nomor 2 ikhtiar. Nah, seperti itu. Jadi, apa-apa yang saya dapatkan dari YouTube, ya sekedar untuk perjalanan saya, ya, untuk berbagi, ya, dengan mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi bukan full apa yang saya dapat selama ini 3 tadi, rezeki dari Allah, itu dari YouTube semua, enggak. Bukan dari YouTube. Dari YouTube itu cuman berapa dapatnya. Paling mentok per bulan bisa ya 5 juta, bisa 10 juta, ada yang sampai 15 juta, saya juga pernah dapat 16 juta dulu, tapi berapa bulan itu diakumulasi gitu. Sebenarnya fokus saya itu hanya bonus sebenarnya. Itu bonus. Fokus saya tetap ingin menunjukkan informasi-informasi rahmat. Nah, jadi ada metodenya, ilmunya untuk hidup ini. Dan pasti kita mengalami kesusahan hidup. Nanti akhirnya akan mendapatkan kenikmatan hidup. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan akan ada kemudahan. Itu sedulurku. Maka kita harus siap menghadapi. Sama ketika saya membuat konten YouTube dulu, wah, jarang sekali yang ngelihat, jarang, dan bahkan gak ada yang support. Malah banyak yang menertawakan. Banyak yang menertawakan saya. Banyak yang malah meremehkan. Ya, saya ini termasuk korban, mungkin Sedulur Sambung Roso pernah ngalami, saya juga termasuk korban diremehkan banyak orang. Tapi sabar, tenang saja, kita percaya Allah. Allah nggak akan meremehkan kita, Allah cinta kita. Justru
kalian yang sering meremehkan orang itu sebenarnya juga meremehkan Allah. Karena apa? Manusia diciptakan di dunia ini sebagai khalifah yang benar-benar disempurnakan oleh Allah, tapi diremehkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Dosa. Makanya ada sebagian orang, sebagian pendapat bahwa ketika kita dijahatin orang, ketika kita digunjing orang, mereka sebenarnya menyedot sebagian dosa kita. Bener itu. Hati-hati. Ya, sedulur sambung rasa. Jadi itu. Jadi apa yang harus saya lakukan agar hidup saya berubah? Itu tadi. Hilangkan mengeluh. Perbanyak. Ciptakan ribuan cara untuk selalu bersyukur. Maka nikmat-nikmat itu ditambah. Saya banyak nikmat tidak hanya dari YouTube aja. Ya, alhamdulillah dimanapun saya berada, ketemu sedulur sambung rasa diberikan nikmat. Nah, jadi didoakan. Nah, maka setelah kalian banyak bersyukur, banyak berdoa dan mendoakan. Ya, mendoakan siapapun, baru ikhtiar. Ikhtiar semampunya. Jangan terus banyak utang, gimana caranya? 1 minggu lagi harus bayar utang ki. Ya ikhtiar. Jangan terus tengok-tengok, duduk-duduk, duit keluar segebok. Itu kan orang bodoh. Itu orang yang nggak cerdas, percaya seperti itu. Mana ada saya ingin tahu. Tunjukkan aki siapa, namanya, ustadz siapa, ya, kiai siapa. Itu kiai ustadz Sableng. Bukan ulamaku. Saya yakin itu bukan. Yaitu orang gila-gila memakai nama Ustadz Gus, Kiai, tapi kerjaannya nipu orang. Nah, hati-hati. Makanya saya bilang, kalau saya ini slow orangnya, saya nggak mau berpenampilan bak. Ya, saya mending berpenampilan bak santri aja. Ya, opono ya, metal-metalan aja. Saenake aku sebenarnya. Tapi ya kebiasaan di rumah sarungan. Kadang pakai celana pendek santai. Karena saya nggak mau dianggap dukun berkedok ulama. Ya, ingat, seorang ulama itu tidak terus narik-narik pusaka, nyari setan, atau mediumis dan sebagainya, kayak kurang kerjaan. Yang namanya ulama, dakwah. Mau dakwanya di mana terserah, tapi nggak bedigasan gitu, mediumis dan sebagainya. Itu yang saya sebut dukun berkedok ulama. Itu cara dakwanya yang jelas gitu loh. Jadi jangan terus menggunakan seperti itu agar terkenal, agar kelihatan sakti hati. Nah, itulah makanya banyak teman-teman itu saya ngelihat adalah, ya, tapi nggak usah saya sebutkan. Jadi hanya untuk popularitas aja. Saking kepinginnya seperti itu sampai egonya tinggi. Ingat sedulurku, seorang spiritualis yang benar-benar spiritualis, ya, sejati, spiritualis sejati, itu tidak egois. Karena apa? Dia berhasil memasuki dimensi yang halus, di alam ketuhanan yang benar-benar halus. Dia fokus pada sangkan paraning dumadi, manunggaling kaulolan Gusti menuju sangkan paraning dumadi. Nah, di gelombang mana di situ? Di gelombang yang paling halus, yang paling tenang. Nah, saat orang tenang, egois itu minggir, emosi itu minggir, gak ono emosi, selu, ya, mau dicaci mau apa jawabnya tenang. Kecuali parah, ya, ada yang tanya, ada yang mencemooh, parah banget, kita ini kayak nggak dianggap, baru boleh marah, tapi marahnya nggak keterlaluan, ya. Jadi itu sedulur yang membedakan spiritualis abal-abal dan sejati. Dan sekarang banyak juga spiritualis tiban, ya, dulunya bukan spiritualis, tiba-tiba di YouTube muncul. Nah, jadi spiritualis, wah, bisa mediumisasi aja udah dianggap wah orang pinter spiritualis. Ya saya ketawa, mediumisasi itu mainan sebenarnya. Ya, makanya mari kita hidup bermanfaat buat orang lain, nggak perlu ngejar popularitas dan sebagainya. Saya popularitas saya nggak mikir, biar Allah. Kalau memang saya diizinkan Allah untuk populer dan dikenal orang, ya alhamdulillah. Kalau enggak, yang penting saya bisa terus, ya, menghibur sedulur sambung rasa.
memberikan pemahaman yang saya punya dari Allah. Makanya saya tekankan, Ki Sambung Roso itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa siapa? Allah. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan dukun, saya bukan paranormal. Saya hanya berusaha untuk balighani walau ayat. Saya sampaikan kabar walau satu ayat. Untuk kebaikan kita semua, termasuk kebaikan diri saya sendiri. Gitu Sedulur Sambung Roso. Ya, semoga bisa dipahamin. Karena apa? Banyak yang sudah tersesatkan dan tertipu dengan penampilannya, bajunya. Ya, seolah-olah orang-orang yang top. Ya, tapi ternyata di balik itu bocor. Tahu semua. Nah, akhirnya itulah. Nggak ngurus siapa namamu, nggak ngurus apa titelmu. Yang sekarang dilihat Allah itu kebaikanmu, ya. Dan nggak dilihat agamamu, tapi perilakumu. Agama itu akan merubah perilakumu kalau yang benar-benar paham tentang agamanya. Nah, kalau nggak paham susah. Maka yang belajar di saya, ya, yang belajar datang di saya itu bukan hanya muslim aja. Karena bagi saya, ingat, ini saya, ya, ingat ini saya, ini kata-kata saya. Kalau ada yang mengcopy pasti terserah, ya. Tentang spiritual, Tuhan itu tidak beragama. Ingat, Tuhan itu nggak beragama. Tapi untuk mengenal Tuhan, kita butuh agama. Itu sedulurku, ya. Agar bagaimana sih sebenarnya Tuhan, arahan Tuhan, syariat Tuhan. Setiap orang memiliki keyakinan, agama untuk menuju ke Tuhan. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini ada keberkahan buat kita semua sedulurku, manfaat buat kita semua. Jangan dilihat hanya setiap hari Minggu gentayangan saya, perjalanan saya, tapi lihat hari Selasa, Kamis. Siapa tahu ini bermanfaat, berguna, dan yang dibutuhkan sedulur Sambung Roso semua. Ya, jadi jauh lebih hati-hati mulai sekarang hati-hati sedulurku. Jangan mudah percaya, jangan mudah terkecoh dengan penampilan. Ya, karena penampilan itu bisa menutupi yang jelek jadi ganteng, yang nggak cantik jadi cantik. Karena penampilan, karena kamera jahat bisa jadi, ya kan? Nah, jadi kamera jahat ini bisa jadi. HP ini ada casingnya, ada casing ini yang menutupi HP itu sendiri. Nah, dalamnya HP, ya kembali lagi kita tertipu bisa jadi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan sedulur Sambung Roso. Mudah-mudahan bermanfaat dan harapan saya bagikan, share di Facebook semua yang sudah saya tayangkan agar apa? Sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam hidupmu. Itu sedulurku. Ya, sehat semua buat sedulur Sambung Roso. Mudah-mudahan apa yang saya dapat bisa didapat sedulur Sambung Roso. Yang sebelumnya belum bisa beli mobil, bisa beli mobil, amin. Yang sebelumnya kepingin umroh, belum umroh, bisa segera mungkin umroh, amin. Yang sebelumnya nggak punya rumah, bisa beli rumah secepatnya, amin. Ingat, jangan pernah berpikir untuk nyicil. Ingat sedulurku, utang itu akan menjeratmu. Di mana-mana orang kalau senang utang pasti hidupnya susah. Gak ada ceritanya orang utang itu enak. Ya, ini pengalaman saya. Maka putuskan mulai sekarang, tinggalkan utang. Ya, say goodbye utang. Saya nggak butuh, saya pin cash. Ya Allah, berikan cara tunai. Kembali ke Allah, minta sama Allah, biar Allah yang mewujudkan. Tapi penuhi dulu perintahnya. Gitu, jangan didustakan ayat-ayatnya. Susah hidup kita semua. Dah, semoga hidupnya enak semua. Sekarang saya doakan, amin ya. Dan kita doakan di dunia ini, semesta ini, bumi ini semakin sehat. Agar bisa kita tempatin, ya, agar bermakna buat kita. Agar tenang, damai buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini sedulur Sambung Roso, sehat buat kita semua. Ya, ikuti terus tayangan bersama Ki Sambung Roso dan edukasi spiritual bersama Ki Sambung Roso dalam channel YouTube Ki Sambung Roso. Subscribe dulu, like, komentar, karena itu semua gratis. Jangan lupa no skip iklan. Terima kasih banyak support semua subscriber Ki Sambung Roso yang no skip iklan.
Semoga mulai detik ini hidupmu mulia, berkah, rezekimu mengalir deras tanpa batas, sehat bersama keluarga. Amin. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh.